Hai, perkenalkan nama saya Zaid Pertemuliala dari kelas 10 Dalton. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Nah, dalam kehidupan ini, pasti kita tidak akan luput dari yang namanya ekonomi. Nah, apa itu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yang artinya oikos dan nomos. Di mana oikos ini artinya adalah rumah tangga dan nomos ini artinya adalah aturan. Jadi, secara sempitnya, pengertian ekonomi adalah aturan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam pengertian luasnya, ekonomi ini adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kata oikos nomos ini pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Xenophon yang hidup pada tahun 430 sampai 394 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah ilmu ekonomi. Setelah masa Xenophon, banyak ilmuwan atau filsuf-filsuf yang mengemukakan pendapat-pendapat mereka tentang ilmu ekonomi. Hanya saja, pendapat mereka atau pemikiran mereka itu tidak dikemukakan secara sistematik dan holistik. Nah, awal pesatnya perkembangan ilmu ekonomi itu ditandai dengan penerbitan buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nation, atau yang lebih dikenal dengan judul World of Nation pada tahun 1776. Nah, buku yang merupakan karya Adam Smith ini adalah buku pertama yang menjelaskan ilmu ekonomi secara sistematik dan holistik. Nah, di buku ini Adam Smith itu menjelaskan beberapa pandangan tentang ilmu ekonomi yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang ilmu yang dapat berdiri sendiri. Nah, karena itu Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi. Salah satu gagasannya yang paling terpenting dan paling terkenal adalah teori invisible hand. Nah, dalam sejarah perkembangan peradaban, dahulu kala manusia itu memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan meramu. Seiring berkembangnya waktu, manusia itu mulai menetap di suatu tempat dan di tempat itu mereka bercocok tanam dan beternak. Nah, pada masa inilah sistem barter mulai dikenal oleh masyarakat sekitar. Nah, apa sih barter itu? Jadi barter ini adalah sistem penukaran barang dengan barang. Maksudnya seperti gini. Jadi kalau misalnya saya punya daging dan Anda punya sayur, nah saya ingin makan sayur dan kebetulan juga mereka ingin makan daging. Nah, karena itu saya memberikan daging saya kepada mereka dan mereka memberikan sayur mereka kepada saya. Inilah yang disebut dengan sistem barter. Nah, kenapa barter ini mulai ditinggalkan? Karena dalam barter ini ada kekurangannya. Apakah itu? Kita simak. Kekurangan dalam barter ini adalah salah satunya yaitu ketidakadilan pada penukaran barang satu dengan barang lain. Maksudnya, jika saya punya satu karung beras dan saya ingin menukarnya dengan 10 butir telur. Nah, secara logikanya, pasti satu karung beras dengan 10 butir telur itu berbeda harga. Misalnya yang lain juga, kita itu kesulitan dalam menemukan orang-orang yang membutuhkan barang dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita akan sulit menemukan orang yang membutuhkan barang yang kita inginkan dan mereka membutuhkan barang yang mereka inginkan juga. Dan yang terakhir adalah belum tentu mereka membutuhkan barang yang mereka inginkan. Jadi misalnya saya ingin makan telur dan saya punya sayur, nah mereka punya telur, tapi belum tentu mereka ingin makan sayur. Itu makanya barter ini tidak efisien dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga akhirnya barter ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengenal alat satuan hitung yang sekarang kita kenal dengan sebutan uang. Nah, dengan kejelasan alat hitung uang ini, manusia dengan mudah bisa memenuhi kebutuhannya tanpa mengalami kesulitan. Dengan uang yang mereka miliki ini, mereka bisa membeli kebutuhan, barang, atau jasa yang mereka inginkan. Dan tidak seperti barter, mereka tidak perlu mencari orang-orang untuk menukarkan barangnya, karena mereka sudah memiliki alat satuan hitung. Nah, jadi sob, begitulah sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Memang tidak disangka, dari awalnya kita berburu meramu, kemudian bercocok tanam dan beternak, melakukan sistem barter, dan akhirnya
pada zaman sekarang ini kita menggunakan alat hitung satuan yang kita kenal dengan sebutan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi, sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.